Derio, tadi Derio. Pagi. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bunda. Bareng-bareng bilang selamat pagi Bunda. 1, 2, 3. Selamat pagi Pagi, Bunda. Bunda. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar pagi ini? Baik. Baik. Bunda. Oke, sudah sarapan semua? Baik, Bunda. Sudah sarapan Sudah, semua? Bunda. Sudah. Bunda. Oke, kita perlu kenalan dulu nggak nih ya? Boleh Bunda. Boleh ya? Boleh Oke. Bunda. Oke, sebentar. Ya. Coba senyum semuanya dulu dong. Senyum semuanya. Senyum, Maya senyum. Tersenyum ayo semuanya. Pasang wajah cantik dan gantengnya. Iya. Bu gurunya, Ibu, ada berapa guru di sini? Ada Pak 2 Santun, guru Bu, selamat pagi, yang Pak mengajar Santun. nanti Ibu Yudika, Ibu Marbuana Bu Yudika. itu asisten. Oh gitu. Marbuana. Oke. Ya, selamat pagi Pak Santun, selamat pagi Bu Bapak, Bu Yudika. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Yudika Zai. Selamat pagi anak Ibu Marbuana ya. Ibu Selamat pagi Bunda. Selamat pagi, puji Tuhan hari ini kita bisa ketemu ya dalam acara visitasi daring ya. Jadi anak-anak semua, nama Ibu Surtiningsih ya. Anak-anak boleh panggil Ibu Surti ya. Nah, hari ini Ibu ingin belajar bersama kalian. Bolehkah? Boleh Bunda. Boleh ya? Oke, coba raise hand, angkat tangan yang mengizinkan Ibu belajar bersama kalian. Oke. Tunjuk tangan, ayo, tangan Ayo kanan. angkat tangannya. Boleh ya, Ibu ikut belajar bersama kalian ya. Oke, anak-anak hebat semuanya, SMP Patmos kelas 7. Oke, hari ini puji Tuhan kita semuanya sehat ya. Dan Ibu berharap kalian semua gembira, senang ya, dan sehat selalu ya. Oke, Ibu akan ikut belajar bersama kalian. Silahkan Bu Yudika. Baik Bu, izin untuk lanjutkan kelas ya Bu. Oke, silahkan. Oke. Ya, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Ibu minta Evelyn berdoa dulu ya, biar kita dipimpin Tuhan dalam pelajaran kita. Ayo, Nak Evelyn, silakan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, berarti pelajaran ini semoga sehat selalu. Amin. Amin. Oke, thank you Evelyn. Luar biasa hebat ya. Kita bisa berdoa. Baik, Ibu akan mengabsen ya, mencek kehadiran. Audrey ada? Hadir. Hadir. Bilang hadir Audrey. Oke. Hadir. Ya, Ya. Selin. Selin, hadir Hadir. Bu. Selin. Hadir. Ya, good. Celika. Hadir. Hadir. Colin. Hadir, Ya. Bu. Christian. Hadir, Bu. Oke, Daniel. 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 Oke, Daniel. Oke, ada ya. Derio. Hadir, Bu. Ya, good. Albert. Ada Albert? Hadir. Ya, good. Evelyn. Hadir, Bu. Nah, Kevin. Hadir, Bu. Hadir Kyle. Bu. Kyle. Iya, Kak Ade. Ya, mantap. Justin. Hadir, Bu. Nararia. Bilang tadi hadir Bu. Ya, good. Raybert. Hadir. Oke, Vincent. Hadir.
Oke, Randy. Hadir ya. Oke, semua ternyata hadir ya. Jadi Ibu berharap Bisa mau pipis. ya silakan nak, silakan ya. Silakan Randy, silakan. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bab 2 ya. Bab 2, coba buku PPKN-nya dibuka ya anak-anak di halaman 32. Kita akan belajar Buku apa? tentang PPKN, buku PPKN tentang norma dan keadilan. Halaman berapa? Halaman 31 ya, halaman 31. Ayo buka halaman 31. Ya, sudah dapat semua anak-anak? Bukunya udah dapat halaman 31? Sudah. Sudah dapat, silakan angkat tangannya. Yang sudah dapat. Good, thank you very much. Mantap ya, ternyata kalian cekatan banget. Ya, oke. Nah, kita akan belajar tentang norma Halaman berapa? dan halaman 31, nak. Udah dapat, Albert? Udah dapat? Bu. Dan oke, halaman 31 Ibu akan tulis di kolom chat ya, halaman 31. Oke. Baik, siapakah di antara kalian yang pernah mendengarkan tentang norma? Ayo, siapa? Pernah nggak pelajari waktu SD? Pernah pelajari tentang norma atau mungkin macam-macam norma atau contoh norma? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Tunjuk tangan. Siapa yang udah pernah? Ayo tunjuk tangan. Pernah ya? Nah. Oh, Derio pernah, Kevin pernah. Oke, kalau yang pernah kalian dengar itu contohnya atau arti normanya atau apa yang pernah kalian dengar? Tadi Derio, silakan nak Derio. Tadi Derio angkat tangan. Tentang apa nak? Peraturan. Peraturan, good ya, mantap, hebat. Ya, oke, si Kevin. Tertib. Kalau tata tertib. Itu tadi siapa yang ngomong? Randy ya? Ya, good. Mantap ya. Ternyata anak-anak kelas 7 ini hebat semua. Ya, selain itu, siapa lagi? Ini siapa lagi? Tunjuk tangan ya. Agama. Oh, Kevin. Kevin. Oh, tadi sebentar ya. Colin ya. Colin. Ya, kata Colin norma agama. Sama agama, Colin. Tadi Kevin tuh. Audrey. Biar aku. Audrey apa Audrey? Biarku. Sorry nak, enggak ke. Biarku. Oh, perilaku, Bu. Perilaku. Oh iya, oke. Makasih. Oke, mantap ya, Colin. Mantap. Kevin, Bu. Katanya Kevin mau jawab, Bu. Ayo, Kevin jawab apa, nak? Kevin. Ya. Kesopanan. Kesopanan ya, good ya. Jadi tadi yang disebutkan anak-anak itu ada kaitan. Oh, Justin apa tadi Justin? Norma sosial. Norma sosial, mantap. Terima kasih ya. Oke, semua yang kalian sebutkan itu ada kaitannya dengan norma yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ternyata kalian hebat-hebat semua ya. Pintar-pintar ya. Jadi kita akan belajar hari ini tentang norma dan keadilan. Ya. Kompetensi yang harus kita capai adalah menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Baik, Ibu akan share screen. Coba perhatikan ya di depan laptop kalian, kita akan belajar tentang norma. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan belajar apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ya, yang pertama, coba baca ya di dalam hati Ibu yang akan baca. Menjelaskan arti dan pentingnya norma
dan keadilan dalam masyarakat. Nanti setelah pembelajaran ini, anak-anakku sekalian bisa menjelaskan arti dan pentingnya norma dan keadilan dalam masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjelaskan asal mula norma dalam masyarakat. Ternyata norma itu berasal, kok bisa ada norma ya gitu ya. Nah itu kalian harus bisa menjelaskan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan macam-macam norma ya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Oke, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, perhatikan gambar yang sudah Ibu muatkan di slide ini. Coba perhatikan ya. Ini ada gambar 1 dan gambar 2. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Setelah nanti perhatikan, nanti Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian. Oke. Perhatikan ya. Sudah lihat? Kelihatan ya, ada gambar 1 dan ada juga gambar 2. Kelihatan semua ya anak-anak? Ya. Mantap. Dan Bu. Baik, ya. Kalian sudah melihat gambar ini ya, sudah memperhatikan gambar ini. Ibu mau bertanya, kira-kira ini tentang apa atau cerita tentang apa yang mungkin kalian ketahui dulu ya. Silakan, siapa yang mau menjawab? Lalu lintas. Ya, Lintas. Adri dan Kevin, good ya, good. Lalu lintas. Menyeberang jalan di zebra cross. Ya, good. Menyeberang Lalu lintas. di zebra cross, yaitu gambar kedua. Kalau menurut siapa tadi? Menurut Randy. Randy apa, Nak? Peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas. Good, mantap, hebat, hebat. Siapa lagi yang punya cerita, mungkin ingin cerita, ini gambar ini loh Bu, gambar 1 itu, gambar ini Bu, terus gambar 2 itu, gambar ini loh Bu, gitu. Siapa yang mau cerita? Saya Bu. Oh, Derio. Oke, mantap, semangat. Derio, silakan Nak Derio. Derio. 1, Ya, dilarang berhenti. ya. Tapi berhenti. Nomor 2, menyeberang Ya, zebra cross. ya. Sudah Bu. Oke, mantap. Terima kasih ya anak-anakku. Yang dibilang Derio juga tadi benar ya. Oke, Ibu akan jelaskan ke kita semua. Nah, gambar yang pertama ini, coba perhatikan ya. Ini ada banyak angkot di sini. Ada 1, 2, 3 ya. Ada angkot ya di sini. Kemudian di sini itu ada rambu-rambu lalu lintas. Di sini itu dilarang stop, ya kan? Kalau S terus di garis begini berarti dilarang stop sekitar 15 meter dari rambu-rambu ini. Jadi ternyata walaupun ada peraturan lalu lintas seperti ini, masih aja ada yang melanggar peraturan tersebut. Misalkan di gambar ini, coba perhatikan ya. Nah, angkot ini ya mungkin dia bukan hanya mungkin, dia sudah lihat ternyata ada rambu-rambu lalu lintas di situ, nggak boleh berhenti, tapi tetap saja dia berhenti. Nah, ternyata manusia ini memiliki keinginan, ya, keinginan, kepentingan yang berbeda-beda. Nah, dia keinginannya agar menunggu penumpangnya ya, jadi dia ngetem di situ biar penumpangnya banyak gitu ya. Nah, tapi ternyata itu akan mengganggu jalanan ya, mengganggu pengguna lain ya, mengganggu pengguna jalan lain. Maka ditertibkan oleh Pak Polisi. Ada mobil polisi di sini. Nah, jadi ditertibkan ini. Nah, ini termasuk adalah pelanggaran norma.
tentang norma hukum ya, norma hukum yaitu tentang lalu lintas, peraturan lalu lintas. Lalu gambar kedua ini adalah gambar sebuah ketaatan ya, ketaatan anak-anak tentang norma ya, tentang peraturan lalu lintas. Di sini ini mereka menyeberang zebra cross ya, benar ya, dan dibantu oleh petugas ya. Di sini ada Pak Polisi. Nah, mereka itu menyeberang zebra cross-nya ini tidak sedang lampu hijau, tapi pada waktu yang tepat, yaitu saat lampu merah, baru mereka menyeberang zebra cross. Kalau misalkan ini buru-buru nih, tiba-tiba masih lampu hijau tapi lewat aja, itu kira-kira menurut kalian jadinya apa yang terjadi dong? Apa yang terjadi? Kalau misalkan diburu-buru, dia tidak lihat rambu-rambu lalu. Bisa kecelakaan. Ya, benar, mantap ya. Bisa kecelakaan anak-anak. Nah, ternyata pemerintah ataupun daerah, masyarakat tertentu membuat norma ini ada manfaatnya, yaitu ya supaya menjamin ketentraman ya, keamanan ya. Ya di dinding ya. Suka diganti-ganti nggak pajangan di dinding itu? Enggak. Oh, jadi pajangan Audrey, pajangan teman-teman ada di dinding itu ya? Nggak diganti sama Bu Guru. Misalnya ada tema lain, tugas lain, nggak diganti. Nggak diganti ya? Oke. Baik, kita lanjut. Ibu mau sama ini nih Evan nih, ya sama Evan. Oke, Evan. Ibu mau tanya nih. Evan pastinya rajin beribadah ya, rajin apa namanya kalau pagi itu berdoa ya, terus dan lain-lain yang kegiatan religius Evan. Kalau di rumah rajin juga nggak? Kenapa? Kalau di rumah rajin beribadah juga nggak, ke gereja gitu? Ya Bunda. Rajin juga ya? Oke, terus kalau dalam pembelajaran nih, tadi Ibu lihat dalam pembelajaran suka dikasih tugas ya sama Bu Guru ya? Iya. Terus suka dikasih kesempatan bertanya, ayo siapa yang mau bertanya gitu? Dikasih tugas. Selalu dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan ya? Semuanya dikasih kesempatan ya? Oke, termasuk. Tapi kesempatan itu digunakan nggak sama kalian? Pasti ada kalanya kita digunakan. Ada kalanya digunakan, ada kalanya enggak gitu ya. Sebaiknya sih digunakan ya, kesempatan bertanya kan, kalau nggak tahu kita harus bertanya ya. Nah, kalau selesai ujian nih, selesai pembelajaran, ada penilaiannya nggak dari Bu Guru? Asli? Ada tesnya nggak dari Bu Guru? Bu Guru suka tanya-tanya nggak? Suka. Ditanya, misalnya gimana? Ditanyanya sama Bu Guru. Misalnya tadi pelajaran tentang norma ya. Tanya jawab. Tanya jawab, oh baik. Terus bisa jawab nggak? Bisa. Bisa ya? Oke, keren. Oke, lanjut. Ibu nanya lagi sama Marvel. Ya Ibunda. Marvel, halo Marvel, pasti Marvel keren. Marvel seneng nggak di belajar di sekolah? Senang. Seneng. Belajar di rumah seneng juga? Senang. Seneng juga ya. Kalau Bu Guru itu ngajarinnya bagaimana sih? Kayak pelajaran itu kayak seperti itu, Bu. Bunda kayak seperti belajar matematika, kayak penjelasannya. Menarik nggak pembelajaran dari Menarik. Guru? Menarik banget ya. Apanya yang menarik dari Bu Guru?
Bunda tetap percaya pengetahuan. Jadi tambah pengetahuan ya kita ya. Ya. Oke. Kalau Dea seneng nggak belajar sama Bu Guru? Senang Bunda. Senang semuanya ya. Ada nggak guru yang nggak disenengin? Sudah ada Bunda semua. Nggak ada. Yang Semua saya guru senang. semua seneng ya. Harus seneng lah. Kalau nggak seneng kita nanti nggak bisa menangkap pembelajarannya ya. Oke. Lanjut. Iya, Bunda. Jadi kita harus senang terhadap guru, menghormati ya. Oke. Terus Ibu mau tanya sama Evan nih. Evan, biar Ya. Evan. Oke. Kalau Evan dan teman-teman waktu masa pandemi, sebelum pandemi ya, itu misalnya mau pakai alat-alat pembelajaran dari sekolah. Ada nggak sih alat-alat pembelajaran di sekolah, misalnya perpustakaan, lab, dan sebagainya? Itu boleh nggak dipakai? Alat musik? Sangat boleh dipakai. Sangat boleh. Gimana cara pinjamnya gimana? Ya misalnya guru yang sedang mengajar, guru yang mata pelajaran tersebut minta izin ke pemilik lab untuk meminjam. Oh, jadi harus izin dulu ya? Izin dulu pada guru ya. Apa aja sih yang ada di lab itu? Kalau salah satunya di bawah itu ada lab gamelan sama lab komputer. Oh, ada lab gamelan sama lab komputer. Kamu bisa main gamelan? Saya sih belum pernah, tapi salah satu siswa dulu waktu SD ada. Oh, salah satu siswa waktu SD ada. Kalau sekarang di SMP ada nggak? Yang SMP saya juga lupa dah. Lupa. Ada nggak kalian yang memanfaatkan gamelan di sekolah itu? Suka dipakai nggak gamelannya? Belum diajarin ya? Oke. Kalau sekarang kan memang nggak bisa ya, lagi PJJ. Tapi kan kalian sudah kelas 9. Kalau sebelum pandemi dipakai nggak gamelannya itu? Belum ya? Oke, nanti kalau sudah pandeminya selesai, kita minta diajarin ya. Minta diajarin sama Pak Guru, Bu Guru, supaya kita bisa pakai gamelannya. Ya, anak-anak ya. Karena anak-anak itu harus berkembang ya. Oke. Kalau tadi Ibu masih tanya soal gamelan yang tadi. Selain gamelan, alat musik apa aja yang ada di sekolah? Angklung. Angklung ada. Apalagi Audrey? Iya. Pianika ada? Pianika, piano, gitar. Pianika, piano, gitar, ya. Apalagi ya? Kalau drum ada di gereja. Oh, drum ada di gereja untuk ibadah ya. Kalau alat olahraganya apa aja? Alat olahraganya yang kalian punya apa? Lapangan. Lapangan. Bola. Ya. Lapangan bola, ya. Terus apa lagi? Ada apa selain lapangan bola tuh? Ada basket. Basket. Terus? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Oke. Apa lagi? Apalagi selain bulu tangkis yang kamu tahu? Ada voli. Ada voli. Oke, terus? Kasti, tenis, kayak gitu. Oke. Banyak berarti ya. Kalau di lab IPA ada juga? Lab IPA-nya ada juga? Ada Bunda. Ada ya? Kalian suka belajar di lab IPA? Suka belajar di lab IPA nggak? Enggak ya? Kalau selain di kelas, jarang-jarang ya. Selain di kelas, kan kalau belajar di kelas ini sebelum pandemi, kalau di semasa pandemi, belajarnya di rumah ya. Suka belajar di luar kelas nggak? Iya Bunda. Ya, di mana misalnya selain itu?
selain di kelas bisa di taman belakang, bisa di taman belakang, bisa di perpustakaan, oke. bisa di ruang musik juga gitu, Bunda. Oh, di ruang musik bisa juga ya, oke. Jadi semua tempat kalian bisa gunakan untuk belajar ya. Oke, bisa di perpustakaan, bisa di ruang musik, bisa di gereja, bisa? Pernah digunakan Iya, untuk Bunda. belajar? Oke, dalam hal pembelajaran apa kalau belajar di gereja? Agama. Belajar agama, Agama Bunda. praktek ibadah ya? Iya. Oke, iya. Oke, terus suasana belajarnya menurut kalian nih, menurut Evan deh, suasananya belajarnya menyenangkan nggak ya? Menyenangkan Bunda. Menyenangkannya aman ya, aman gitu. Aman nggak suasana sekolahnya? Kenapa? Sekolahnya itu aman nggak? Ada nggak yang suka terganggu di sekolah? Berisik gitu misalnya, suka kedengaran berisik nggak? Kedengaran suara kendaraan gitu dari luar? Enggak sih. Nggak ada ya? Nggak kedengaran berisiknya ya? Sekolah kamu itu ada di depan jalan atau ada di dalam? Maksudnya depan jalan tuh gimana? Oh, misalnya bisa melihat Dalam. mobil, di dalam jalan Jadi ya? masuk gang dulu gitu, gangnya tapi gede. Oh, gangnya gede, bisa masuk mobil. Bisa, Bunda. Oke. Oke, baik. Polsek jadi lebih lagi. Ada polseknya. Ada dekat polsek ya. Jadi Ya. kalau kalian keluar ketahuan dong sama polseknya itu ya. Di sebelah sekolah kita tepat ada polseknya gitu, Bunda. Terus kamu takut sama polseknya itu? Jadi nggak berani keluar sekolah. nggak berani keluar sekolah ya. Kalau keluar sekolah, pernah nggak sih sebelum pelajaran selesai nih, ketika sebelum pandemi, kalian keluar dari sekolah nih, padahal belum selesai. Tapi kalian pengen kabur gitu, pernah nggak sih? Enggak sih, Bunda. Enggak ya, karena takut ada polsek. Cuman beli jajan di depan sekolah doang gitu. Oh, boleh ya kalau beli jajan di sekolah. Tapi ada kantin kan? Ada, Bunda. Ada kantin ya. Kalau ada kantin, sebaiknya jajannya di kantin aja kali ya. Kalau di luar kan bahaya ya. Siapa yang suka jajan di luar kantin sekolah? Ada teman-teman. Marvel suka? Seniornya kita, Bunda. Oh, senior suka ya. Marvel suka jajan di luar kantin juga? Audrey juga? Audrey suka jajan di luar kantin? Enggak. Enggak ya. Oke. Teman-teman suka tapi ya. Nanti ada polsek di situ, nanti kamu ditegur sama polsek kalau jajannya di luar bahaya, sebab di luar itu berbahaya ya, kita tidak tahu ada orang jahat atau tidak ya. Oke. Evan ikut ekskul apa sebelum pandemi nih? Sebelum pandemi ikut ekskul apa? Dulu saya waktu SD saya ikut keyboard. Saya SMP yang semester 1 saya kan nggak di Patmos. Saya di Patmos. Salah satu yang SMP itu adalah Pramuka, Bunda. Pramuka ya. Jadi ikutnya Pramuka. Kalau Dea ikut ekskul selain Pramuka apa? Dulu sebelum saya SMP saya mengikuti ekskul dance dan batik. Dance dan batik. Wah, keren banget ya. Udah cantik, dancer lagi ya. Keren banget ya. Oke. Kalau Marva ikut ekskul apa sebelum pandemi? Di Patmos ya, di sekolah ini. Science. Oh, science. Pernah juara ya? Iya. Pernah jadi juara, Marvel? Belum ya, tak apa. Nanti suatu saat kalian kalau rajin belajar pasti dapat juara ya. Tapi juara bukan tujuan kita, ya.
jadi juara atau tidak, anak-anak tetap harus berprestasi, ikut dalam kegiatan. Ya, ada yang pernah jadi juara nih di antara anak-anak ibu yang 4 ini? Ada yang pernah jadi juara? Menjuarai lomba apa? Audrey pernah? Belum pernah ya, tak apa ya. Evan pernah jadi juara? Belum pernah. Belum. Dia udah pernah jadi juara dance, ikut lomba dance? Dulu Bunda. Dulu ya. Oke, nanti kalau ada lagi kejuaraan, kalian ikut ya. Ikut aja, nggak apa-apa, nggak menang, nggak apa-apa ya. Menang dan kalah itu soal biasa dalam perlombaan, tapi yang penting kalian bisa berpartisipasi. Ya, kalian adalah juara di hati mama dan papa kalian. Kalian adalah juara di hati bapak dan ibu guru kalian. Kalian semua istimewa. Ya anak ya, tetap semangat ya. Baik, ini pertanyaan satu lagi dari Bunda nih ya. Oke. Jadi anak-anak kalau di sekolah itu ada kegiatan, kalian semua harus ikuti. Ya, ada apapun kegiatan ikuti. Ada larangan, kalau larangan diikuti apa ditinggalkan? Diikuti. Diikuti Bunda. Ada larangan nih, ada sanksi, tidak boleh rambutnya gondrong misalnya gitu ya. Kalian kan ada tata tertib di sekolah ya, diikuti atau dijauhi? Iya, Bunda. Diikuti Bunda. Oh, diikuti juga. Itu tata tertib ya. Kalau yang harus diikuti tata tertib. Kalau misalnya tidak boleh memakai sandal ke sekolah, diikuti atau dijauhi? Ditinggalkan? Diikuti. Diikuti Bunda. Oh, oke. Jadi anak-anak, kalau ada bentuknya tidak boleh, tidak dilarang, anak-anak harus jauhi, ya. Tidak boleh pakai sendal jepit ke sekolah, berarti harus dijauhi. Kita ikuti petunjuknya itu, ya. Jadi betul, mungkin ibu yang salah memberikan pertanyaannya. Jadi kalau ada kata tidak boleh, berarti anak-anak jangan, gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu sudah lihat kalian belajar semua. Semangat selalu, sehat selalu ya. Salam sama mami papi, mama papa di rumah. Terima kasih kita sudah bersama dalam pembelajaran ini. Ibu Bunda doakan kalian jadi anak yang hebat kelak. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak Santun. Saya sudah ngobrol dengan anak-anak. Nanti kita ketemu lagi jam 15.30. Angket saya sudah di-share belum, Pak? Sudah di-share. Kita ketemunya jam pukul berapa ya, Bu? 15 ya? 15.30 aja, Pak, setelah sholat. 15.30. Ibu, maaf Ibu, saya mau bertanya. Ibu Kun nggak ini ya, nggak menginterview anak. Berarti dia interviewnya tadi di kelas 8 kali ya, yang dengan ini ya? Iya. Ya nggak maksud apa-apa. saya nggak apa-apa. Maksud saya dua-dua ya, tapi nggak apa-apa hadir semua di sini, jadi saya kenal. Ya, oke. Oke. Berarti ini sudah selesai ya, anak-anak bisa leave Bu ya? Sudah selesai ya. Anak-anak bisa leave, bisa yang belum makan silahkan makan ya. Terima kasih sudah membersamai kita. Sehat selalu ya anak-anak ya. Oke. Semangat, Dea cantik, Audrey. Terima kasih Bunda. Ayo anak-anak ucapkan terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih Pak Santun. Saya lihat dulu sama-sama ya. Bu. Terima kasih banyak Bu. Kita ketemu lagi 15.30. Ya, siap, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kalian bisa leave ya. Terima kasih Diana ya. Ya, Diana, Evan itu pertanyaannya dari Ibu tadi sudah selesai, tidak sulit ternyata. Evan, sekarang kalian boleh leave, kembali belajar ya. Terima kasih Diana. Audrey luar biasa. Dadah. Oke. Nanti kita masuk jam 15.30 lagi, Pak. Enggak, kalian belajar aja, langsung tinggalkan masuk belajar Google Meet. Oke, Pak.
Ya, maaf Pak.